Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno dari kelas 11 PKJ. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban ulangan penilaian akhir semester. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang tepat sehingga mencapai tujuan yang sesuai. Soal kedua. Sebutkan dan jelaskan struktur teks prosedur. 1. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. 2. Bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. 4. Penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kata kerja imperatif yaitu kata kerja yang menyajikan perintah bagi awalan bicara untuk melakukan suatu tindakan. 2. Pernyataan persuasif yang menyajikan ajakan. 3. Kata teknis atau istilah. 4. Deskripsi alat yang sifatnya opsional namun dapat digunakan untuk mendukung informasi pada bagian tahapan. Soal keempat. Jelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Soal kelima. Sebutkan dan jelaskan struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berupa gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. 2. Deretan penjelas. Deretan penjelas berupa inti penjelasan atas apa yang disampaikan. 3. Interpretasi. Interpretasi berupa pandangan atau simpulan atas fenomena atau permasalahan yang disampaikan. Soal ke-6. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pertanyaan umum berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan, proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terjadinya atau proses terbentuknya. 2. Urutan sebab akibat. Berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. 3. Interpretasi. Berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Soal ke-7. Sebutkan dan jelaskan struktur teks ceramah. 1. Pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. 2. Isi. Bagian isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atas tesis yang mengemukakan sejumlah fakta dan pendapat-pendapat yang memperkuat argumen-argumen pembicara. 3. Penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Soal ke-8. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Menggunakan kata ganti. Orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama seperti saya, aku. Kata ganti orang pertama jamak yaitu kami. Apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok,
Kata ganti orang kedua jamak seperti kalian, Anda sekalian, kamu sekalian. Teks ceramah juga menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 3. Menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat seperti jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, selain itu. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan pertentangan seperti sebelum itu. Kemudian pada akhirnya sebaliknya berbeda halnya. Namun 4. Menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental biasanya berupa kata dasar yang memperoleh imbuhan me, ber, dan di. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Soal ke-9. Sebutkan perbedaan teks fiksi dan teks non-fiksi. Buku fiksi adalah hasil imajinasi, sementara buku non-fiksi berdasarkan fakta. 10. Sebutkan buku yang baru saja kamu baca dengan alasan kamu membacanya. Sini saya tadi membaca buku bahasa Indonesia. Alasannya karena hendak ulangan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.